sebuah citra citra digital itu terbentuk dari pixel ya, di mana tiap pixel itu memiliki nilai. Seperti ini kita bisa lihat ada nilainya 0, 1, ya ada nilai lagi 95. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa terminologi yang perlu kita ketahui. Jadi misalnya kayak pixel. Pixel itu adalah satu poin ya, satu poin dengan satu nilai tertentu di sini. Pixel ini memiliki kemarin nilai posisi ya, posisi dan nilai, yaitu posisinya adalah X, Y, lalu nilainya adalah value atau intensitas itu sendiri. Jadi nilainya adalah 94, value-nya ya, itu intensitasnya atau grayscale-nya 94. Posisinya ada di, kalau ingat kita menghitung 0,0 dimulai dari atas, berarti kiri atas, berarti 0,0 ini di atas ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 4,0, 1, 2, 3, 4, 4,4. Berarti poin 4,4, X-nya 4, Y-nya 4, dengan nilai pixelnya, yaitu nilai grayscale-nya atau intensitasnya atau power-nya adalah 94. Nah, lalu ada yang istilahnya adalah neighborhood atau tetangga. Jadi di dalam ketika kita nanti melakukan pemrosesan image, pengolahan citra, itu ada yang namanya terminologi atau istilah yang disebut tetangga. Nah, yang dimaksud tetangga adalah pixel-pixel yang berdekatan dengan pixel yang kita bahas ya. Jadi pixel yang menjadi target, menjadi interest kita ya, menjadi yang ingin kita amati, dia memiliki tetangga, yaitu tetangganya adalah pixel-pixel yang berdekatan dengan dia gitu ya, bersebelahan atau berdekatan. Nah, berdekatannya seperti apa ya, tergantung berapa besar neighborhood-nya, berapa besar matrix ya kan. Jadi citra ini bisa digambarkan sebagai matrix ataupun array 2 dimensi gitu ya. Nah, neighborhood-nya juga digambarkan ataupun tetangganya digambarkan sebagai, divisualisasikan sebagai array 2 dimensi juga. Jadi berapa ukurannya? 3 kali 3 berarti sebanyak 3 gitu ya, termasuk terhitung titik tengahnya. Jadi titik target tadi terhitung 3 kali 3. Jadi 1 di atas, 1 di bawah. Itu 3, lalu 1 di kiri, 1 di kanan, 3 juga. 1 horizontal, 1 horizontal, kemudian 1 horizontal dan 1 horizontal. Jadi 3 kali 3. Kalau kita hitung dari tengah ini ya, kita hitung dari pojok kirinya adalah 3 nilai ke samping, 3 nilai ke bawah gitu. Itu 3 kali 3 dengan titik pixel yang mau kita lihat tadi, pixel interest kita adalah sebagai titik tengahnya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya region of medium intensity. Jadi maksudnya region itu adalah region yang mau kita cari mediumnya gitu. Jadi dari sekian banyak nilai ini kita cari nilai titik tengah. Medium itu tengah ya, titik tengah dari intensitasnya itu dicari seperti itu. Terus resolusinya di sini adalah 7 kali 7, berarti 7 kali 7 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Resolusi 7 kali 7 berarti citranya berukuran panjangnya 7, lebarnya 7 gitu. Panjang kali lebar, atau kalau ini X, Y gitu ya. Nah, lalu tadi ada istilahnya binary image, kemarin dari bahas juga bahwa binary image itu adalah citra yang terdiri dari nilainya hanya 0 dan 1 saja, itu binary. Kalau grayscale adalah yang memiliki satu warna, gray tone, bukan satu warna, memiliki satu tone ya, satu abu-abu, keabu-abuan, satu layer saja, satu layer keabu-abuan, di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar 255. Lalu ada istilahnya color image, gambar berwarna, multispectral image, gambar yang terdiri dari spektral ya. Maksudnya spektral itu adalah gimana ya menjelaskannya? Warnanya, pewarnaan itu muncul bukan dari warna yang bukan hanya dari cahaya normal, bukan RGB, tapi yang kayak seperti infrared dan sebagainya gitu. Lalu rank image adalah rank dari citranya tadi ya. Jadi apakah dia biner, grayscale, atau mungkin dia warna gitu ya. Dan kemudian ada label image, yaitu image yang ada labelnya gitu ya. Nah, jadi itu digital image terminologi yang mungkin keluar pada saat kita melakukan pemrosesan pengolahan citra gitu ya.
Nah, jadi ini seperti ini ya, 3 computer vision ya, tadi kemarin udah dibahas juga sedikit, image ke image itu image processing, image ke fitur, fitur ke analisis seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contoh pengolahan citra, ya, pengolahan citra. Itu di mana gambar yang tadinya kabur menjadi terang. Seperti itu. Lalu ada juga gambar yang seperti ini kita bisa ambil tepinya gitu ya. Seperti ini. Lalu dari tepian ini tadi kita bisa processing ya. Jadi kan ada tepiannya mungkin nggak terlalu clear ya, ada yang hilang seperti ini. Ada kalau kalian lihat di bawah sini ada fitur-fitur yang hilang. Nah, diproses agar bisa menampilkan fiturnya bisa dikembalikan gitu, mengembalikan fitur-fitur yang hilang tadi gitu. Nah, lalu ada juga yang disebut dari gambar ini kita mencari gambar yang kemiripan, memiliki kemiripan warna. Jadi ini contoh-contoh pengolahan citra gitu ya. Jadi mencari gambar yang warnanya mirip gitu, yang warnanya mirip di sini. Jadi tujuannya adalah untuk nantinya kita bisa mengenali objek gitu. Dengan mengenali warna yang mirip tadi, kita mengenali objeknya gitu. Nah, ya, jadi ini juga bisa misalnya mengenali nantinya ya, kan tadi image processing, nantinya juga bisa dia masuk merambah ke computer vision. Sekali lagi bahwa image processing dan computer vision itu sebenarnya ya sama aja, tapi mungkin computer vision itu akan lebih detail ya, akan lebih detail nantinya. Karena dia lebih ke arah mengenali ya, sedangkan image processing mungkin lebih banyak ke arah pengolahan citra itu sendiri. Nah, tapi ini juga termasuk di mana setelah dia bisa mendeteksi tepi-tepi dari gedung ini, dia bisa mengenali gedungnya gitu ya, di building recognition. Nah, jadi yang dilakukan adalah kita pertama lakukan namanya binary image analysis ya, di mana salah satu contoh dari processing ya, image processing itu adalah melakukan binary image analysis di mana jadi gambar yang kita miliki tadi, gambar kita kan warna-warni ataupun mungkin grayscale dengan berbagai value ya. Nah, itu bisa dilakukan, bisa kita konversi menjadi nilai biner yang kemudian setelah kita konversi menjadi nilai biner ini kita bisa analisis. Contohnya seperti ini. Misalnya blood cell image gini ya. Nah, bagaimana caranya kita membedakan gambar blood cell ini, berapa menghitung jumlah blood cell misalnya kan. Jadi bagaimana kita jadi seperti kita bisa lihat di sini bahwa blood cell itu mungkin red blood cell ya, mungkin yang bulat-bulat ini ya. Tapi kita lihat bahwa banyak juga nih ternyata yang benda yang namanya noise di situ ya, noise. Nah, bagaimana kita bisa menghitung misalnya, menghitung jumlah red blood cell dalam satu waktu ini, dalam satu gambar ini. Berarti kita perlu melakukan operasi-operasi yang misalnya adalah membersihkan noise ini, seperti itu. Jadi beberapa teknik yang bisa dilakukan pada ini ya, pada image processing antara lain adalah melakukan thresholding, kemudian filtering, ya kan, kemudian ada melakukan komponen yang connected ya, dan sebagainya. Oke, jadi ada beberapa operasi di sini ya, beberapa operasi dari image processing ya. Saya thresholding di ya, jadi misalnya ini lakukan thresholding ya. Gimana caranya kita mengambil objek gitu atau bisa kita menghitung. Jadi melakukan thresholding seperti itu. Ada juga ada metode namanya Otsu ya untuk melakukan thresholding. Nanti yang kita lihat ini belum masuk ke situ. Ini contoh melakukan thresholding. Dan kemudian ada yang dinamakan fitur-fitur ini matematika morfologi. Jadi contohnya kita melakukan dilation yaitu mengexpand koneksi untuk memfilling holes. Kemudian ada yang namanya erosion untuk menghilangkan holes. Nah, jadi ini contoh. Nanti ya kita bahas lebih dalam. Ini cuma melihat contohnya dulu. Nah, lalu ada yang namanya morfologi ya, dilation, structuring, kemudian erosion gitu. Jadi ini yang kita lakukan.
Lalu ada namanya closing dan opening. Oke, jadi ini ada contoh. Ini mungkin nanti aja kayaknya ini masih belum masuk gitu. Oke, saya tunggu dulu sebentar. Kita ya sebentar ya. Kayaknya ini belum perlu sampai situ kita. Terlalu apa ini udah terlalu fast. Bentar ya. Uh, hmm, belum sana nanti aja dulu. Mana ya? Kok salah. Oke, oke, tunggu sebentar, sorry banyak. Mana ya punya saya materi kemarin? Bentar ya. Kemana ya? Oke, sebentar, sorry. Oke, sorry.
Nggak ada nih. Ini udah morfologi, ini kejauhan saya sih nggak, kita nggak mulai dari morfologi, kita mulai dari operasi pixel dulu aja. Mana ya? Oh nggak ada, sebentar. Kok nggak ada ya? Oke, tunggu bentar ya, saya lihat lagi dulu. Ini materi saya ada yang ini, ada yang salah. Sebentar ya, sorry. Salah ya, ada di komputer yang satu lagi. Oke lah, kita bahas sedikit aja dulu kalau gitu, kita masuk yang tadi aja dulu. Oke, jadi kita bahas sedikit-sedikit aja. Oke. Di ini ya, sebenarnya itu membahasnya dari sini. Ini textbook yang dibuat sama orang dari Washington Edu tadi. Sebenarnya memang ini yang mau dibahas sebentar tentang binary image analysis. Sebenarnya lebih ke arah binary image ya, jadi proses-proses yang ada di pixelnya gitu ya. Jadi ini tadi kan binary image dari grayscale atau color, tapi bagaimana kemudian ada foreground-nya, pixel sebagai foreground, lalu ada pixel sebagai background. Jadi intinya cuma 0 dan 1 gitu ya, di mana bisa satu sebagai yang satu sebagai objek, sedangkan yang 0 sebagai background. Di contohnya ini, jadinya ini yang binary ya, benar-benar cuma ada hitam putih gitu. Nah, jadi tadi juga dibahas bahwa ada kita membahas bahwa image-nya tadi, pixel tadi itu diberikan yang namanya neighborhood di mana dia ini bisa 4 tipe neighborhood ataupun 8. Biasanya yang sering digunakan adalah 8 gitu ya. Nah, kemudian jadi ada namanya itu basic concept dari image processing adalah istilahnya mengapply masking terhadap sebuah citra gitu ya. Jadi intinya adalah prinsipnya adalah konvolusi ya ini ya. Jadi konvolusi. Tapi mungkin pernah dengar ya yang CNN Convolutional Neural Network yang itu. Tapi kita belum ke sana. Kita cuma melihat bahwa intinya pemrosesan pada pengolahan citra digital adalah dengan kebanyakan dengan mengapply sebuah mask atau masking ke citra. Jadi misalnya gini, citra tadi misalnya kita punya ada sebenarnya nggak ada inikah saya mau cek mana ini belum record ya, sorry, record dulu aja. Oke, ya, record mana ya, sebentar saya nyari untuk whiteboard mana whiteboard ya. Oke, whiteboardnya ini mungkin kok gini ya, tapi whiteboard next slide. Oke,
Ini whiteboard ya, kalian jangan pakai dulu whiteboardnya, saya aja yang pakai dulu. Oke, user whiteboard. Oke. Jadi tadi kita ini bisa gimana caranya bikin ini? Sebentar. Saya masih agak kagok dengan whiteboard ini. Whiteboardnya whiteboard. Oke, saya masih kagok dengan penggunaan whiteboard ini. Gimana caranya menggunakan whiteboard nih? Tools, under annotation, tools. Oh ini pensil. Oke. Jadi ya whiteboard ya, kita ketahui bersama bahwa Citra itu tadi kemarin bentuknya seperti ini ya. Seperti terdiri dari 2 dimensi di mana masing-masing titik terkecil dari pixel disebut sebagai dari Citra disebut sebagai pixel, di mana sebuah pixel tadi memiliki nilai misalnya 4 sini ya, memiliki nilai, kemudian dia juga memiliki posisi ya, jadi nilainya 0,0 x, y. Jadi fungsi x, y 0,0 bernilai adalah nilainya, yaitu nilainya di sini 4 gitu ya. Nah, kemudian tadi kan dibahas bahwa pixel ini, Citra ini juga memiliki tetangga. Misalnya Citra yang ada di sini 7 ya, dia ada 1, 2, 3, lalu 1, 2. Jadi di fungsi 3,2 dia bernilai 7 ya. Bernilai 7. Nah, lalu tadi dia memiliki tetangga ya. Ini nilai tetangganya. Nah, tetangganya tadi bisa kita atur tergantung kita berapa, apakah 3 kali 3 ataupun bisa juga 4 kali 4, bisa juga 6 kali 6, tergantung berapa banyak tetangga yang ingin diamati, berapa banyak region yang ingin diamati. Nah, kemudian tadi di situ sudah dinyatakan bahwa proses pengolahan citra kebanyakan adalah proses filtering ya, proses masking, di mana kita bisa meletakkan sebuah masking terhadap citra, nilai citra tersebut sehingga dia menghasilkan nilai yang baru. Misalnya ini ya, contohnya 3 kali 3 ini, ada sebuah nilai 3 kali 3 ya kan di sini. Nah, kemudian kita punya masking yang misalnya ukurannya sama, yaitu 3 kali 3. Jadi ini istilahnya mask. Nah, lalu terdapat sebuah nilai di sini. Misalnya semua nilainya adalah 1. Misalnya ya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh mask ini terhadap nilai ini? Yang dilakukan oleh mask ini adalah kita letakkan nilainya ini ya di satu posisi, di nilai ini kita letakkan di atas ini. Jadi kita tumpuk gitu. Kemudian kita lakukan sebuah proses matematika. Ya. Proses matematika yang dilakukan adalah tergantung proses apa yang ingin kita lakukan. Tapi kebanyakan itu dilakukan perkalian. Jadi dilakukan perkalian pada nilai yang ini dikalikan dengan nilai yang ada di sini ya, di masking ini. Lalu nilainya tadi akan nilai yang berubah adalah nilai yang di sini, nilai yang menjadi titik tengah dari tetangga tadi. Jadi sebuah neighborhood akan diberikan ditumpuk dengan sebuah nilai, akan diproses dengan sebuah masking. Biasanya proses maskingnya adalah perkalian. Lalu nilai yang menjadi nilai center ini akan berubah terhadap nilai perkalian tadi. Nah, jadi itu adalah proses konvolusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut proses konvolusi. Jadi misalnya saya punya nilai, katakanlah kita benar-benar buat nilai ya. Coba saya hapus dulu mungkin. Menghapusnya ya. Clear annotation. Clear. Nggak bisa ya. Clear annotation ya. Oke, gitu aja. Jadi kita buat lagi nih. Misalnya saya punya sebuah ini ya. Langsung aja saya tunjukkan konvolusi seperti apa. Nanti mungkin kita pada saat akan belajar bagaimana cara membuatnya nanti ya. Tapi ini sekedar ya perkenalan dulu tentang bagaimana terjadinya konvolusi atau masking di dalam pengolahan citra digital. Oke, misalnya gini.
Oke, misalnya ini adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 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 1. Oke, dan kemudian kita punya masking ya, berupa maskingnya ada 3x3. 1. Nah, kita ingin melakukan namanya konvolusi di sini ya. Jadi kita misal konvolusi ini ya bisa digunakan banyak hal. Misalnya kita pengen melakukan sharpening tadi ya, sharpening. Jadi gambar yang kabur kita buat lebih terang atau gambar yang terang kita ingin buat kabur ya. Jadi tergantung nanti semua akan tergantung pada filternya atau istilahnya adalah maskingnya, tergantung maskingnya. Nah, ini contohnya nih. Misalnya saya pengen melakukan sebuah proses pada nilai ini, nilai awal ini. Awalnya bernilai 1 ya, 1 bernilai 1. Nah, kita berikan masking. Nah, masking ini ada beberapa teknik. Ada yang di mana maskingnya itu diletakkan dari ujung ya. Jadi yang akan diproses adalah nilai yang paling pojok kiri. Ya, seperti ini. Jadi nanti apa yang dilakukan? Banyak hal ya, bisa tergantung lagi, sekali lagi tergantung pada rumusnya. Tapi kebanyakan dilakukan adalah dilakukan perkalian terhadap semua poin yang ada, semua piksel yang ada, lalu dirata-rata. Jadi ini 0,0 dikali 0,0. Lalu yang ini 0,1 dikali 0,1 dan seterusnya. Lalu nilainya rata-rata dari ini. Nilai ini akan nilai terbarunya adalah rata-rata dari nilai piksel yang ada di sini dikalikan dengan nilai piksel dari maskingnya. Contohnya adalah dia membuat 3x3 yang baru ya, biar gampang saya cuma ambil 3x3-nya aja. Maka nilai yang ini adalah coba berapa kita hitung. 1 kali 1 adalah 1, lalu sebelahnya 1 kali 1 juga 1, sebelahnya adalah 1 kali 1 juga 1. Kita ikut ini juga plus 1, lalu plus 0, plus 0, plus 1, plus 0, plus 0. Oke, tahu ya dari mana plus ini sama dengan ini 1 di sini ya, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. Seperti itu. Jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi adalah 5 ya. 5 per 9. Nah, jadi nilainya kita bagi rata-rata aja 5 dibagi 9. Jadi dapatlah nilainya di sini adalah 5 per 9. Karena ini kalau seandainya ini adalah sebuah gambar grayscale, maka ini nggak apa-apa, langsung jadi koma aja ya. Itu 5 per 9 berapa? 0, berapa 5 bagi 9? Halo? Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo, Dengar, halo? Pak. Oke, ya. 5 bagi 9 berapa? 5 bagi 9 berapa ya? Ya, 5 dibagi 9 berarti 0,00 ya kan, 5 dibagi 9 bukan 9 bagi 5. 5 bagi 9 itu 0,50 6 7 ya, 7 8 ya, nggak nyampe 8, 0,7 something ya kalau nggak salah, 6 ya, 6 0,5, Pak. 0,556, Pak. 0,556 ya, oke sekitar itulah ya. Oke, nah jadi kalau gambarnya tadi grayscale ya kan, berarti dia sebagai di tengah-tengah. Tapi kalau nilainya biner, maka kita mau nggak mau harus mengkonversi dari yang setengah ini, apakah dia menjadi 1 atau lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0 gitu ya. Nah, jadi kan ada perubahan nilainya.
Kalau ini jadi dari tadi jadi 1 menjadi nilainya 0, sekian gitu ya. Nah, ini tadi ya yang istilahnya disebut konvolusi atau masking. Ini yang kita lakukan tadi. Jadi nilai poin di sini kita ambil tetangganya, kita cek dengan tetangganya, lalu kita perhitungkan dengan tetangganya ini tadi, kita kalikan dengan maskingnya, tetangganya itu kita kalikan dengan maskingnya, lalu kita bisa dapat nilai baru gitu. Seperti saya bilang tadi, proses masking ini bisa dua, bisa melakukannya dari titik poin tertinggi ini, atau bisa juga dari tengah. Kalau dari tengah berarti nilai yang kita proses adalah nilai yang tengah ini, nilai yang nanti berubah gitu. Jadi intinya prosesnya sama, yaitu dijumlahkan lalu dibagi, tapi pertanyaan adalah nilai mana yang diganti gitu, nilai mana yang berubah. Ya, jadi ada yang bisa melakukan nilai perubahan dari kiri, pojok kiri atas, ada juga yang melakukannya dari tengah, ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba lihat di bukunya tadi. Ya, jadi bentuk masking juga beda-beda ya. Ada masking yang 3x3 langsung atau bahkan masking yang 1. Nah, ini nanti tergantung bagaimana melakukan masking yang tadi adalah kita menelusuri dari gambarnya ya, sedikit demi sedikit. Penelusuran juga beda. Bisa ada penelusuran yang berarti kan 3x3 nih, berarti next langkah berikutnya, objek berikutnya yang diproses adalah yang setelah 3x3 gitu ya. Tapi ada juga yang di antara ini seperti oke. Jadi jadi bisa prosesnya itu tadi, ini kan sebenarnya udah 3x3 gitu ya. Berarti proses yang dilakukan 3x3-nya adalah berikutnya ini 3x3 lagi gitu ya, nyari 3x3 yang baru untuk diproses gitu. Bisa seperti ini. Bisa juga prosesnya 3x3-nya adalah setelah mendapatkan 3x3 untuk diproses. Nah, yang berikutnya dia mulai dari sini, mulai dari sebelahnya gitu. Misalnya titik tengahnya ya yang diproses. Jadi 3x3 yang baru itu ada relasinya dengan 3x3 yang lama gitu ya. Jadi dia gesernya adalah bisa digeser per baris ataupun per pixel gitu ya. Sorry bukan begini, sorry saya hapus. Jadi misalnya 3x3 nih ya, 3x3, lalu di titik tengahnya kan yang ini ya. Nah, karena dia mau mencari titik tengah yang baru, yaitu yang di sebelah sini gitu, tengah yang baru ini. Dan nilai tetangganya, nilai yang di masking adalah seperti ini gitu ya. Jadi digeser 1. Digesernya 1. Kalau yang tadi itu digesernya 3 ya, 3 nilai. Kalau ini digesernya 1 nilai gitu. Seperti ini. Oke, itu tentang masking tadi ya. Nah, di sini ya intinya adalah tentang masking gitu ya. Nah, contohnya nih seperti ini nilai maskingnya, kemudian dikasih sebuah masking, hasilnya terjadi perubahan ya, nilai. Nah, lalu dilakukan normalisasi yaitu dengan dibagi jumlahnya tadi kan, dibagi jumlah weight ya, yang dibagi tadi jumlah weight. Jadi bukan dibagi jumlah pixelnya tapi jumlah weight-nya, bobotnya di max ini. Jadi kalau di sini max-nya sama 3x3 tapi jumlah bobotnya adalah 16 karena 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 adalah 16 gitu ya. Nah, jadi coba kita bandingkan ini hasilnya tadi kan 40, 40, 80, 80, 80. Setelah ini dia menjadi 40, 50, 70, 80, 80. Apa bedanya? Bedanya seperti ini. Gambarnya tadi kalau yang ini gambarnya jelas banget gitu kan antara berbeda yang di kiri yaitu yang 40 dengan yang 80 kelihatan kontras. Tapi kalau di sini kita lihat gambarnya menjadi bertahap gitu ya, terjadi perubahan dari sudutnya tadi menjadi lebih bertahap gitu. Nah, ini yang sebenarnya proses kita lakukan kalau kita mau menghaluskan gambar. Jadi gambarnya terlalu terang ya, terlalu apa istilahnya nih, tajam. Nah, gitu dengan ini kita perhalus. Jadi gambar yang tadinya tajam tadi secara otomatis akan lebih halus ya, perbedaannya sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, jadi ini contoh ya penggunaan masking. Nah, dari penggunaan masking ini kita bisa lakukan untuk melakukan menghitung objek ya, menghitung objek di sebuah citra gitu. Nah,
sorry. Nah, ini ada rumus. Ini rumusnya contoh untuk melakukan perhitungan objek di gambar di pengolahan citra gitu ya. Kalau tadi kita melakukan filtering, masking, sekarang kita bisa menghitung objeknya. Contoh penghitungan objeknya ini menggunakan ini. Jadi number foreground object, asumsinya. Nah, ini ada asumsi. Jadi ketika kita menghitung apa sih yang dimaksud objek, mereka membuat asumsi bahwa objek itu adalah yang terkoneksi ya pada 4 poin. Terkoneksi 4 poin ataupun ya terkoneksi biasa gitu ya. Jadi ada tadi namanya external corner dan internal corner. Ini ya, external corner, internal corner. Maksudnya apa? External corner itu adalah ya corner yang seperti ini, kita lihat bahwa nilai 1, jadi nilai 1 yaitu cornernya itu kan 0 yang terang ya. Mereka menggunakan di sini, contoh di sini adalah nilai yang terang sebagai objeknya gitu ya. Oke, jadi ini adalah foreground pixelnya 1 ya, background pixelnya 0. Jadi ini cornernya 0 di sini ya, eksternal. Jadi kalau kita bandingkan ini sebenarnya sama aja, cuman yang jadikan yang mana yang menjadi objek dan mana yang menjadi foreground gitu ya. Tujuannya tadi apa itu? Kenapa ada perlunya internal sama external corner tadi? Ya, adalah untuk internal sama external corner ini adalah untuk nantinya menghitung gitu ya, menghitung objek, untuk menghitung objek gitu. Kita gunakan untuk menghitung objek. Jadi contohnya ya, bahwa di sini ada untuk menghitung objek external corner pattern 2/2 menjadi 30 1 pixel dan corner 22 31 dan 0 pixel. Ya, algoritma jadi setiap objek itu terkoneksi dengan 1 pixel tanpa ada lubangnya gitu ya. Placing mask image top level in particular pixel. Ya. Oke, jadi ini bagaimana caranya kita jadi kita mengecek dulu ya di sini function external image. Oke. Top left image one. Ini kita lihat langsung di sini aja lebih mudah. Oke. Jadi pertama dia mengecek E itu number external cornernya, lalu E itu number internal corner dari seluruh image ya. Jadi external corner tadi didefinisikan dengan ini ya, bentuk pixel yang memiliki nilai 0, 0, 0 dan 1, 2 kali 2, sebuah objek 2 kali 2 matriks yang terdiri dari 0, 0, 0 dan 1 itu corner. Oke. Nah, di sini jadi dia menjadi bisa sebagai pertimbangan untuk menghitung jumlah objek pada sebuah citra yang bentuknya grayscale ataupun binary gitu ya. Nah, dia pertama menghitung nilai external corner-nya adalah 0 sama dan 1. Dan eksternal dan internal corner-nya adalah 0. Kemudian untuk setiap itu dia mengecek juga apakah dia match dengan fungsi eksternal ya, berarti bentuknya tadi. Kalau iya maka dijumlahkan, kalau tidak dikurangkan. Nah, nanti yang dikeluarkan adalah external corner dikurang internal corner dibagi 4. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mencari 4 yang berhubungan tadi. Ya, dengan mencari 4 nilai berhubungan tadi, dia bisa menemukan objek gitu dari gambar yang dilihat. Seperti itu. Ya, jadi coba lihat. Nah, apa sih external match ini? External match ini dia membandingkan objek masking untuk external corner ini dengan objek di foreground-nya gitu ya. Objek di foreground-nya apakah dia memenuhi pattern ini gitu. Kalau dia memenuhi pattern itu, maka
dijumlahkan ya, dihitung external cornernya, pattern eksternal dan internal. Lalu ya kalau dijumlahkan, dikurangi, dibagi 4 ya menggunakan rumus ini, dia bisa menghitung dia bisa menemukan jumlah objeknya gitu ya. Oke, ya jadi mungkin seperti itu. Nih. Sebagai contoh, ini contoh aja bahwa ada binary image dengan komponen yang saling berdekatan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya labeling, di mana tujuannya adalah ya melabelkan komponen-komponen tersebut gitu ya, labeling. Labeling ini juga nantinya yang sering dipakai ketika kita melakukan machine learning ya, di mana di labelnya ini ya ya bisa label. Sorry, maaf, ada lagi agak nggak enak. Oke, terus. Ya, jadi labeling ini digunakan untuk kegiatan machine learning, di mana ya label ini sebagai target dari atau supervised learning-nya tadi. Oke, ini untuk labelnya biasanya per baris ya, diberikan nama per pixelnya. Oke, nih ini ya ini proses pencarian juga. Oke, mungkin karena masih banyak yang belum ini ya, mungkin nanti ada kebingungan mungkin karena banyak ini materinya ada satu buku sebenarnya. Ya jadi sorry, saya minta maaf, seharusnya ada materi PowerPoint yang saya sediakan, yang tadi saya share ini dia kurang apa ya, bukan kurang tepat, tapi dia terlalu maju gitu kan, sudah membahas tentang morfologi dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas. Tapi saya salah meletakkan PowerPoint-nya. Nanti akan saya cari dulu di rumah, nanti saya perbaiki. Untuk sementara mungkin kita coba dulu ya bagaimana kita melakukan processing pada image processing pada bahasa Java ya, dengan primitif ya, dengan primitifnya Java. Nah, kita coba lihat apa possible atau enggak. Jadi sebelum kita masuk ke situ, ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya yakin pasti banyak kebingungan ya sebenarnya apa sih yang dilakukan ini. Ya itu tadi hanya contoh saja dari Java ya, bukan Java, contoh dari image processing gitu ya. Dan prinsip dasar image processing yang memang biasanya kita menggunakan konvolusi seperti itu. Oke. Nah, oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita coba untuk melihat penggunaan. Untuk sementara kita pakai Java dulu ya. Ya, buka Eclipse dulu.
Oke. Sepatu dapat apa? Dan apa? Oke. Mama ini esnya. Oh mungkin bentar. Ini Ini dulu minum air. Masih. Piringnya saya pegang. Ya nggak bisa. Iya. mana tadi? Wah, ngapain ya? Tukang apa namanya? Oke.
Video ah. Saya mau pegang. Coba kita lihat dulu bisa nggak ya. Ya, mungkin bisa dilihat di sini. Ya, oke. Jadi hari ini kita coba mulai ya. Kita coba mulai melihat bagaimana sih pemrosesan pengolahan citra digital. Kita menggunakan terlebih dahulu menggunakan bahasa Java ya. Artinya kalau kita mau maju ke bahasa yang lain juga nggak jadi masalah gitu ya. Sorry. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa kita menggunakan intinya kita perlu melakukan input ya, input ke dalam filenya, ke dalam Java-nya kita menggunakan input berupa image, menggunakan file, kita menggunakan buffer reader image digunakan untuk membaca data-data citra ya, kemudian ditampilkan pada komputer gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contohnya untuk melakukan upload ke citra ya, melakukan upload citra ke menggunakan Java ya komputer. Kalian bisa coba di sini ada tutorialnya sebetulnya ya. Jadi itu bawaannya Geeks for Geeks ya, sorry, bukan Geeks for Geeks gitu ya. Nah, kemudian coba dilihat dulu, coba diperhatikan dulu ya bagaimana mereka melakukannya. Ya, jadi coba kalian lihat dulu tutorialnya tadi udah saya post kemana ya tutorialnya tadi? Ya ke grup ya, sudah saya post ke grup. Coba diakses, dilihat dulu untuk image processingnya di Java gitu ya. Kita baru read write loh, kita belum melakukan konversi atau apapun gitu ya. Nanti kita coba lihat dulu setelah ini ada konversi ke dari warna ke grayscale gitu ya. Ya atau get set pixel dulu nanti. Ini membaca image juga gitu. Silakan coba dulu. Lalu berikutnya nanti kita akan lihat untuk melakukan setting set dan get pixel ya. Di mana di sini ada perintah.
Nah, kita di sini ini copy paste nilainya. IMG tidak ada image. Duplicate width dan height-nya. Nggak usah berarti ya, get image height dan width ini. Kita langsung width dan height ini ada di input. Nggak ada height sama width-nya. Oke, berarti kita pakai aja. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini ada komennya juga di sini. Kita mendapatkan dari di image tadi, dia setelah kita buat image input output, kita bisa memiliki get RGB ya. Nah, kemudian kita tinggal mengkonversikan RGB. Oke. Ini mengkonversikan dari nilai yang kita miliki, kita yang dapat nilai tadi menjadi red, green, dan blue gitu ya. Kemudian, jadi nilai yang kita dapatkan tadi itu langsung dikonversi ke red, green, dan blue. Cara mendapatkannya adalah seperti ini ya, di mana dilakukan operasi logik ya, operasi logik itu N di sini, di mana kita mengkonversi nilai. Jadi kita lihat bahwa ini bitnya ya, jadi bitnya ini ada 24, bit alpha itu 24, sedangkan red itu 16, green 8, dan B ya pertama. Jadi ini bentuknya terbalik gitu ya, terbalik bahwa bentuk penyimpanan kemarin kita bahas bahwa penyimpanan warna ya, value itu adalah 8 pixel, 8 pixel, 8 bit ya, kan bernilai 8 bit. Nah, di strukturnya pada di sebuah kalau bahasa Java dia seperti ini struktur untuk mengambilnya. Karena bit yang paling dekat 0 sampai 8 itu ada di blue, kemudian berikutnya adalah red, green, dan terakhir adalah red gitu. Lalu selain red, green, blue ada pula yang namanya alpha, menunjukkan solid atau tidaknya gambar. Ini contohnya misalnya kita melakukan sebuah set image ya, mengeset sebuah image. Kalau kita coba runningkan di sini, kalau yang tadi kalau kita running dia akan membuat 2 buah image, copy dari image yang sebelumnya. Tapi kalau yang ini kita coba running, dia akan menampilkan image yang seharusnya berbeda warnanya gitu ya. Ini ada errornya nggak sih? Incomplete. Oke. Oke. Jadi kita mengubah di sini hanya mengubah satu nilai, yaitu nilai yang kita lakukan di sini set RGB 00P. Berarti kita mengubah nilai RGB 0,0 dengan nilai P tadi ya di RGB yang poin 0,0. Nah, tapi seperti kita tahu, jadi kalian bisa lihat nanti di pojok kiri atas apakah ada perbedaan gambar yang dirubah dengan gambar yang tidak dirubah gitu, pojok kiri atas. Itu berubahnya sedikit sih karena cuma 0,0. Kalau ingin melihat gambar yang berubah lebih jauh, kalian bisa buat perulangan di sini ya. Karena dari 0 kita buat sekitar perulangan saja, misalnya for integer i sama dengan 0, i kecil i tadi dia panjang, besar dan lebar ya, width dan height. Ini kalau i dia adalah width ya, width. Tolong. Oke, width. Lalu i plus plus.
width-nya undefined, berarti get width, sorry. Lalu for integer j sama dengan 0, j kecil image dot get age j plus plus, lalu ini kita buat i dan j gitu ya. Nah, kita buat i dan j, lalu kita running. Kalau nanti kalian lihat hasilnya itu akan berbentuknya seperti ini. Coba saya sharing dulu biar kelihatan. Oke, jadi ini adalah citra yang diproses. Ini adalah citra asli. Setelah diproses jadi seperti ini. Ya, karena kita mengubah nilai. Jadi proses yang saya lakukan di sini adalah pertama membaca image-nya ya, menggunakan ini perintah read image, lalu menggunakan buffer image-nya, lalu mendapatkan lebar dan panjang dari image tersebut, kemudian mendapatkan nilai pixel dari image tersebut, lalu mendapatkan nilai alpha, red, green, dan blue-nya, lalu mengubah nilai alpha, red, green, dan blue tersebut. Nah, kemudian dinilai P-nya tadi dimasukkan, jadi alpha itu dimasukkan nilai integer ini ke nilai posisinya, dilakukan pengesetan pada nilai pixel value-nya. Nah, lalu dia mengubah nilainya di set RGB. Kalau tadi get RGB ya pada poin tertentu, ini adalah set RGB-nya. Dengan sini saya mencoba bahwa membuat pengesetan RGB-nya adalah untuk seluruh citra, seluruh panjang dan lebar citranya gitu. Kemudian setelah itu dilakukan penulisan terhadap citra tadi ya, ditulis lagi, di copy gitu istilahnya, di copy. Nah, nanti hasilnya adalah ini adalah yang telah diproses, ini adalah yang sebelum diproses, seperti itu. Jadi ini contoh dari pengolahan citra sederhana. Coba dilihat dulu ya, itu ada tadi tutorialnya sebenarnya, tapi kalian coba lihat dulu ini. Kira-kira ada yang masih kira-kira apa yang bagian mana yang kalian udah paham gitu. Kalau bagian yang belum paham saya rasa mungkin banyak gitu ya. Coba dilihat dulu, dipelajari dulu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi kita bisa lihat bahwa operasi, nanti kita habis ini akan cek untuk operasinya ya. Sorry, ini stop dulu. Saya pindahin dulu. Ada yang mendadak saya harus kerjain. Ini kalian lihat aja contohnya ya. Oke. Sini saya harus dikerjain dulu sini.
Doa aja dong, doa silakan. Sorry, keputus. Oke. Namanya krayon. Kayak ya di filmnya krayon.
dingin. Putih dingin mau. Pakai. Abi berdarah, Abi itu berdarah tangannya Abi. Tangan Abi berdarah. Ini kayaknya kayak ini. Yang tidak berdarah. Spiderman. Itu lupa apa kata ya warna apa? Yang warna apa? Dan itu warna apa? Ada warna orange. Ada warna orange. Warna apa ada deh? Dari Alika mau apa? Orang dulu. Sama muat dulu ya di sini ya sama ini ya. Bisa? Kalau ini buka teh boleh tapi jauh-jauh. Nanti kontennya tahu. Rumahnya Om Kiki itu. Wih, rumahnya di mana Om? Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ya coba dulu ya. Ya, sama dulu ya. Kita adek kalau mau cekcok adek cepat mau ambil lagi
Udah ya, bisa ya makan ya. Nanya mau ke sekolah dulu aja lah. Kalau mau ngajar udah. Bisa. Tempel-tempel. Sebel. Jas itu oh ini. Berapa? Berapa? Ada lagi? Apa nih? Ajar. Ajar apa sih hari ini? Apa? Ini. Apa dulu? Apa? Helikopternya kecil. Bikin orang ini bikin orang kertas. Baca.
Kemudian tutup kurung kurawalnya adalah di, oke ini aja mungkin kurung kurawal. Kemudian ini kan ada nilai ini, kita masukkan semuanya nih. Ini masukkan semuanya. Kita masukkan dulu semuanya. Oke. Nah, lalu ini kita hapus saja, kita nggak pakai ini. Oke. Ini juga nggak kita, oke kita hapus. Oke. Lalu ini nilainya adalah I, J gitu ya. Kenapa integer punya error? Integer P image that get width. Oke, ini ada integer P-nya adalah, buka kurung kurawalnya ya, ke kurung kurawal, lalu tutup kurung kurawal. Oke, itu ya. Lalu kita copy ya, yang dilakukan di sini. Jadi maksudnya yang dilakukan ini adalah set pixel value-nya ya, set pixel value-nya. Lalu tadi set. Oke. Ini oke, perulangannya. Jadi yang kalau tadi perulangannya cuma pas dia mengubah aja, sekarang dari akses ya baru kita rubah. Nah, selanjutnya apa yang mau kita lakukan tadi? Ini setelah kita dapatkan nilai ARGB-nya tadi ya. Mana tadi ARGB-nya? Oke. Ini nilai, ini kan sudah ada nih ARGB-nya. Oke. Oh sorry, ini sudah ada. Di sini kita melakukan adalah ini. Kita mengkalkulate average. Oke. Kita mengkalkulate average di sini. Di mana average-nya adalah red, green, plus blue tadi average. Terus kita ganti input yang kita masukkan tadi menjadi average. Nah, berarti kita lakukan di sini adalah kita ganti nilai color-nya tadi, ya kan, nilai color. Jadi kita memperoleh nilai alpha, red, green, blue. Alpha ini kemarin udah dibahas ya, bahwa alpha adalah soliditasnya, dia semakin solid atau dia transparan gitu. Nah, kalau di sini red, green, blue, kita dapatkan nilai red, green, blue. Lalu kita tambahkan nilai average di sini, yaitu average dari red, green, blue tersebut. Yaitu red plus green plus blue kita bagi 3. Kalau kita running sekali lagi, sekarang saya coba showkan ke kalian gambar. Oke, jadi di sini pengelolaan citra digital, gambar ini adalah gambar aslinya, lalu ini adalah gambar yang sudah diproses gitu. Nah, jadi ini ya, jadi gambar yang dilakukan adalah pemrosesan terhadap pixelnya saja. Gitu. Dia mengubah dari warna menjadi grayscale seperti itu. Ya sekali lagi, nih ya. Jadi yang dilakukan sama saja. Itu juga tadi ada di tutorial yang dibagikan, ya. Jadi ini yang dilakukan. Ini adalah proses yang ini, kenapa alpha P garis-garis 24 ini adalah proses untuk mendapatkan nilai di bit 24 gitu ya. Karena ada 24 bit. Jadi
dari bit berarti 24 dari 17 ke 24 gitu ya. Sedangkan ini dari 8 ke 16, yang ini dari 0 ke ini dari bit ke 8 gitu ya, dari bit ke 8. Nah, sedangkan ini dari bit ke 16, ini bit sampai bit ke ini pada bit ke 24 gitu ya. Sedangkan ini adalah bit pada bit yang ke 0. Berarti ini 32 ya, 32 bit. Shifting 32 bit. Jadi karena alpha, red, green, dan blue. Nah, jadi dibalik posisinya ya. Jadi penyimpanannya adalah di blue, green, red, baru alpha gitu. Nah, kenapa kita kalikan dengan 0xf? Karena 0xf ini hexadesimal untuk 255. Berarti kita tambah add kan, bitwise add ditambahkan dengan bit 255 ini untuk mengkonversi nilainya yang tadinya ada sebuah nilai tertentu menjadi nilai 255 gitu. Nah, kemudian untuk tadi mengubah color menjadi grayscale, dia hanya menggunakan ini R plus G plus B dibagi 3. Nah, jadi itu contoh untuk operasi pixel sederhana pada pengolahan citra. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan silakan dicoba dulu. Kita sampai pukul 1 ya. Sebenarnya ini udah 12.23 ya. Mungkin sebentar lagi lah. Tapi kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo, masih ada orangnya nggak? Apa sudah pada kabur semua? Halo, halo? Ada ya? Oke, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup ya. Jangan lupa untuk mengabsen di e-learning ya. Absensi di e-learning aja. Kayaknya memang ini kelemahannya kita offline, kita online ya. Jadi banyak yang nggak kelihatan. Mungkin minggu depan mudah-mudahan kita bisa offline lagi. Seperti ini